pagi teman-teman semua. Selamat bergabung di acara konsultasi nasional mahasiswa teologi Indonesia. Kami bersyukur dan berterima kasih hari ini teman-teman bisa bergabung dengan kita, dan sepanjang 3 hari ke depan kita akan belajar banyak hal secara khusus dalam tema yang sudah kita dalami bersama. Kita akan membuka kegiatan ini dan memohon kesediaan dari teman-teman dari STT Tiranus untuk membuka dalam doa, sebagaimana tadi malam sudah diinfokan kepada teman-teman sekalian. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Maaf tadi meralat bukan STT tapi STA. Ya, baik, kita akan berdoa untuk memulai acara ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini kami boleh menerima anugerah-Mu yang besar, kami boleh terpelihara oleh karena kasih-Mu, dan pada hari ini juga kami boleh terikat, bergabung dalam Zoom ini, dalam acara konsultasi mahasiswa teologi di Indonesia, Tuhan. Biarlah serangkaian acara ini ke depan dapat berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan sinyal maupun apapun yang membuat kami terhalang untuk mengikuti acara ini, Tuhan. Kami menyerahkan segenap direktur pelaksana Persetia, ketua Persetia, dan anggota-anggota lainnya dalam kepengurusan panitia Persetia, Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau mampukan mereka dalam mengurus acara ini dengan baik, Tuhan. Kami menyerahkan jam-jam ke depan, waktu-waktu ke depan, sehingga apa yang kami bicarakan, apa yang kami perbincangkan, apa yang kami diskusikan, apa yang kami bahas pada setiap sesi dapat menumbuhkan iman kami, dan terlebih kami juga dapat terangsang pikiran kami menjadi pikiran yang terbuka dan mau belajar satu sama lainnya, Tuhan. Kami juga mendoakan para peserta Tuhan, biarlah Engkau mampukan para peserta pada hari ini yang terikat di dalam acara ini, walaupun berbeda latar belakang sekolah ataupun sebagainya, Tuhan, tapi kami percaya bahwa di sini kami mempunyai Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami semua, Tuhan. Berkatilah acara ini, Tuhan, ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak Dimas dari STA Tiranus Bandung. Selanjutnya teman-teman, kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Yusak B. Setiawan, Ketua Persetia kita. Silakan Pak Yusak. Teman-teman semuanya, selamat pagi semua teman-teman mahasiswa peserta konsultasi nasional mahasiswa teologi Indonesia yang diselenggarakan oleh Persetia, dari sekolah-sekolah anggota Persetia, dari Merauke sampai Sabang. Selamat pagi semuanya. Salam sehat sejahtera dalam Tuhan. Teman-teman semua, sebagai Ketua Persetia dan mewakili segenap pengurus Persetia, dengan 52 sekolah anggota dan lebih dari 54 sekolah calon anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, tetapi juga ada sekolah co-member, associate member yang ada di Sabah, Malaysia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam konsultasi nasional mahasiswa teologi Indonesia tahun 2021 dengan tema Pemuda, Identitas, dan Ruang Publik. Pertama-tama, mari kita memanjatkan syukur kepada Tuhan, karena penyertaan Tuhan terus-menerus bersama dengan kita dalam segala situasi, termasuk situasi pandemi. Situasi pandemi mengubah hampir semuanya dalam interaksi, dalam cara belajar,
dalam cara melayani, dan bahkan di dalam cara kita berteologi. Tetapi seandainya tidak terjadi pandemi, maka kita juga harus mengalami perubahan dalam pelayanan kita, dalam berteologi juga, dan terutama dalam ambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kira-kira 5-10 tahun yang akan datang, teman-teman yang hadir di tempat ini pasti akan menjadi pemimpin komunitas di dalam konteks masyarakat Indonesia. Dan itu berarti sekarang ini kita harus bersedia, siap, dan menerima kenyataan bahwa kita sedang berada di dalam ruang publik. Kita sedang semakin terlibat di dalam ruang publik. David Tracy suatu saat pernah mengatakan bahwa ruang publik tempat di mana kita menyumbangkan teologi, pemikiran yang mengubah masyarakat itu terdiri dari 3 ranah: gereja, komunitas akademis, dan masyarakat luas. Ruang publik ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Habermas, adalah ruang diskursus, ruang negosiasi, ruang dialog, ruang pertukaran ide, di mana argumen-argumen, ide-ide, dan bahkan pemikiran-pemikiran teologi disampaikan di dalam proses pertukaran dan interaksi ide. Di sanalah dimulai terjadi perubahan. Ingat teman-teman bahwa ruang publik telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, terutama dalam 20 tahun terakhir. Ruang publik tidak hanya berupa ruang real, melainkan juga ruang virtual. Ruang publik tidak hanya berupa real reality, tapi terutama yang semakin menentukan dan determinatif adalah virtual reality. Dalam 3 hari ke depan, mulai dari tanggal 25, kemudian 26, 27 Oktober, narasumber dan juga rekan-rekan semuanya akan menciptakan salah satu ranah dalam ruang publik, yaitu ruang akademik. Dan semoga wawasan akan didapatkan, pencerahan akan didapatkan, bagaimana mahasiswa dan pemuda berkelindan dengan identitas agama dan ruang publik. Teman-teman, ketika Anda mengakhiri konsultasi nasional mahasiswa teologi Indonesia pada tanggal 27 Oktober nanti, Persetia telah berulang tahun yang ke-58. Persetia didirikan pada tanggal 27 Oktober tahun 1963 oleh pemimpin dan tokoh-tokoh gereja di dalam gerakan ekumene Indonesia. Persetia diharapkan menyumbangkan pemikiran-pemikiran teologis dalam kaitannya dengan perubahan masyarakat. Dan salah satu program yang terus-menerus kita adakan adalah menghargai, menerima, dengan sangat-sangat menghargai dalam konteks penghargaan, mahasiswa-mahasiswa dapat memberikan sumbangan yang berarti berteologi di dalam konteks Indonesia. Teman-teman, saya pikir saya tidak perlu menyampaikan sambutan berkepanjangan karena ini bukan ceramah. Dan akhirnya, selamat ber-KNMTI. Tuhan kiranya memberkati. Salam KNMTI. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Justi. Saya kembalikan lagi pada Ibu Justi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yusak untuk sambutan yang diberikan. Semoga menyemangati kita semua untuk mengikuti kegiatan ini. Saya memohon bantuan Kalenta untuk melanjutkan, karena Kalenta sudah hadir kembali di ruang Zoom. Terima kasih Kak Justi. Terima kasih Pak Ketua, Pak Yusak Budi Setiawan yang sudah bersama dengan kita di tengah kesibukan beliau
Mungkin setelah ini akan lanjut ke ruang Zoom yang lain ya Pak ya. Ya, Terima kasih ya. banyak Terima kasih. untuk waktunya Bapak, dan semoga 3 hari ini berjalan lancar semuanya. Sehat selalu Bapak. Terima kasih Bu Lenta dan teman-teman. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Project Officer diwakili oleh Kak Bunga akan menyampaikan kepada kita seperti apa alur atau proses KNMTI selama 3 hari ini, tujuannya untuk apa, maka Kak Bunga akan menyampaikannya kepada kita semua. Kepada Kak Bunga dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Lenta untuk kesempatannya. Selamat pagi teman-teman semua, mahasiswa dari anggota maupun calon bakal anggota Persetia. Sudah di-share screen. Terima kasih Kak Justi sudah membantu share screen. Baik teman-teman, pada saat ini mewakili dari Project Officer bersama Kak Justi, saya akan sedikit menjelaskan tentang alur dari Konsultasi Nasional Mahasiswa Teologi Indonesia tahun 2021. Jadi seharusnya kita secara tatap muka ya, tapi karena berhubung pandemi masih belum memungkinkan, jadi kita lakukan secara virtual begitu. Oke, bisa next Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Lenta. Teman-teman, tadi Pak Yusak sudah sedikit menyinggung ya tentang sejarah dari KNMTI ini. Jadi waktu itu KNMTI mulai pertama diadakan itu, tapi dulu mungkin namanya belum KNMTI ya. Jadi dulu 1969 awal mulanya itu diadakan disponsori oleh STT Jakarta, Duta Wacana dan Balai Wiyata, itu persekutuan mahasiswa yang membicarakan tentang isu-isu teologi di kalangan mahasiswa, hingga pada akhirnya itu mulai berkembang dan diambil oleh Persetia tahun 1986 sampai 1996 itu fokus pada organik kemahasiswaan, dan kemudian karena saat itu berkembang juga isu-isu kontekstual di Indonesia, maka fokus saat itu mulai pada pembicaraan teologi kontekstual, semangat ekumenis dan kepemimpinan dari mulai 1997 sampai dengan sekarang, di mana Konsultasi Nasional Mahasiswa Teologi itu diambil alih oleh Persetia. Oke Kak, bisa next. Nah, teman-teman, untuk pembahasan atau topik dari tema-tema yang dibahas di KNMTI ini, itu tiap tahunnya itu berbeda. Nah, untuk tahun 2021, sebagaimana ditentukan waktu rapat umum anggota Persetia di Brastagi tahun 2018, itu tahun ini kita akan membahas tentang pemuda, identitas agama, dan ruang publik. Jadi untuk tema-tema ini, Persetia menentukannya dalam 4 tahun sekali dalam rapat umum anggota yang kemudian kita laksanakan setiap tahunnya. Nah, kenapa kita angkat tema tentang pemuda, identitas, agama, dan ruang publik? Nah, kita bisa next, Kak Lenta. Nah, berangkat dari realitas keragaman agama, seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia ada beberapa agama yang diakui oleh pemerintah, atau bahkan ada juga keyakinan-keyakinan yang diimani oleh sekelompok orang begitu ya, beberapa orang begitu ya. Nah, kemudian seringkali itu tidak dipahami dengan baik begitu, seperti yang kita ketahui bahwa agama ini menjadi salah satu bagian yang seksi ketika dibicarakan di kalangan umum, bahkan mungkin dari dulu hingga sekarang selalu akan menjadi bagian seksi ketika kita menyinggung agama ya dalam pembahasan-pembahasan kita. Dan akhirnya ketika tidak dipahami agama itu, maka bisa jadi itu menciptakan sikap yang eksklusif. Kita mengeksklusifkan diri, misalnya agama tertentu, oknum-oknum tertentu mengeksklusifkan diri dari agama yang lainnya, menganggap bahwa agama yang kita miliki ini, agama yang kita yakini itu pasti lebih baik begitu ya, dan yang lainnya itu tidak begitu. Agama kita yang paling benar dan lainnya tidak begitu. Dan akhirnya berujung pada tindakan radikalis ya, radikal yang ada di dalamnya tindakan kekerasan itu sendiri, yang pastinya itu teman-teman itu akan berbuah ketidakbaikan ya, itu akan membuat padahal Indonesia sangat terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ikannya,
yang kemudian ketika ada tindakan radikal yang bersifat kekerasan, itu sangat akan merugikan banyak orang. Mungkin sebenarnya itu bisa merugikan orang yang berbuat itu sendiri begitu. Bukan saja orang yang mengalami tindakan radikal itu, tapi bisa jadi itu juga membuat orang yang melakukannya itu radikal. Nah, oleh sebab itulah pada tahun ini Persetia melalui konsultasi nasional mahasiswa teologinya mengangkat tema berkaitan dengan pemuda, identitas agama, dan ruang publik, dan kemudian berkaitan dengan radikalisme itu sendiri. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi, ruang publik semakin terbuka di dunia virtual, dan semakin bebas ya, orang semakin bebas untuk beradu argumen di situ, dan semakin banyak juga hal-hal yang kita ributkan tentang agama dalam ruang publik kita di internet itu. Nah, kemudian bisa lanjut ke Lenta. Apa tujuannya ketika kita mengangkat tema itu dan apa tujuannya ketika kita melakukan KNMTI ini? Yang pertama, pastinya teman-teman ketika kita berkegiatan, adanya jejaring. Kita semakin kenal nih, yang tadinya belum kenal dengan, atau mungkin, saya nggak tahu nih ternyata di daerah Jakarta tuh begitu banyak sekolah tinggi teologi, begitu kan. Nah, mungkin yang sama ini saya tahu di Jakarta itu hanya STT ini, begitu ya, tapi melalui KNMTI ini kita semakin tahu bahwa ada begitu banyak sekolah teologi di Indonesia dengan beragam alirannya, dengan beragam konsentrasinya begitu. Jadi teman-teman diharapkan di sini bisa saling bertegur sapa, bisa saling mengenal satu dengan yang lain, supaya jejaring antar mahasiswa teologi ini semakin kuat begitu ya. Jadi teman-teman jangan diam-diam begitu ya, nanti teman-teman bisa saling mengenal, mungkin nanti ketika datang ke Jakarta atau datang ke Medan, datang ke Salatiga, teman-teman sudah ada orang yang dikenal di kota itu begitu ya. Teman-teman juga mungkin nanti bisa bertukar pikiran juga bagaimana di sana perkembangan organisasi mahasiswanya atau dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, dari sini juga kita akan belajar bersama, pastinya kita akan belajar bersama selama 3 hari ke depan tentang pemuda, identitas agama, dan ruang publik. Dan ya, tadi sudah sempat disinggung bahwa ketiga hal ini itu pasti berkaitan dengan isu radikalisme yang merebak, apalagi di masa pandemi COVID ini ya, tadi sudah sempat saya singgung bagaimana semakin merajalela di ruang virtual, karena semakin bebas begitu ya, orang semua bisa menyebarkan, orang bisa mendownload, semuanya bisa dilakukan di ruang itu. Makanya kita akan belajar bersama bagaimana hal ini begitu yang kemudian pastinya akan menambah wawasan kita. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman ketika kita sudah belajar bersama, pastinya melalui kegiatan ini dan teman-teman juga sudah lakukan sebelumnya ketika teman-teman menulis artikel, paper, makalah yang sudah teman-teman kirimkan ke Persetia, pastinya akan ada literatur tentang pemuda, identitas, dan ruang publik. Jadi sebelum kita lanjut belajar, terima kasih dan selamat buat teman-teman semua, karena teman-teman semua sudah bisa berkontribusi terhadap pendidikan teologi, khususnya ketika kita membahas pemuda, identitas agama, dan ruang publik. Teman-teman sudah bisa menyediakan literatur ke depan buat orang lain, buat mungkin adik-adik tingkat nanti ketika ada pembahasan terkait dengan pemuda, identitas agama, dan ruang publik. Jadi hal itu sudah teman-teman lakukan, dan barangkali melalui KNMTI ini pun ketika selesai akan muncul lagi tulisan-tulisan dan artikel-artikel terbaru dari teman-teman berdasarkan materi-materi yang disampaikan dari KNMTI 2021 ini, sehingga literatur berkaitan dengan hal-hal ini, radikalisme, itu semakin banyak dan itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua, bagi kehidupan juga khususnya pendidikan teologi di Indonesia. Nah, selain itu juga nanti teman-teman tujuan selanjutnya akan ada aksi bersama. Nah, nanti kan teman-teman sudah tahu nih ada jejaring kan di sekitaran sekolah tingginya teman-teman itu akan ada apa begitu, akan ada sekolah tinggi apa gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman tahu jejaringnya teman-teman, kemudian bisa belajar bersama, ada literatur yang diberikan, kami mengharapkan akan ada aksi bersama. Mungkin kalau misalnya di sekolah tingginya teman-teman hanya ada
kampusnya sendiri, it's okay, mungkin bisa melaksanakan di kampus, tapi kami berharap ketika di sekitaran kampusnya itu ada beberapa sekolah, ada beberapa kampus, bisa ada aksi yang dilakukan secara bersama. Nah, berharap itu bisa dilakukan untuk semakin menguatkan juga ya jejaring sekolah tinggi, khususnya teman-teman yang ikut di KNMTI ini. Ada aksi bersama yang pastinya berkaitan dengan tema KNMTI tahun 2021 tentang bagaimana pemuda, identitas agama, dan ruang publik. Itu sangat berkaitan ya dengan kita sebagai mahasiswa yang pastinya muda, kemudian identitas agama, bagaimana kita juga belajar tentang teologi yang sangat menyinggung dengan agama begitu ya, dan juga bagaimana di ruang publik. Ini pasti sangat berkaitan sekali. Jadi nanti setelah kegiatan KNMTI, teman-teman barangkali bisa berkumpul bersama-sama dengan STT yang terdekat, atau kalau tidak ada tidak apa-apa, merumuskan aksi apa yang bisa kita lakukan nih, mau campaign kah atau apakah. Nah, untuk kita bisa memberikan dampak begitu ya. Jadi harapannya tidak hanya teman-teman yang ada peserta di sini, karena kita terbatas juga ya, sekolah anggota hanya diminta 3 orang maksimal, kemudian calon ataupun bakal itu 2 anggota, sementara banyak sekali ya teman-teman mahasiswa kita di sekolah tinggi kita masing-masing begitu. Nah, itu diharapkan bisa ditransfer, apa yang didapatkan itu bisa ditransfer bagi teman-teman mahasiswa maupun mungkin lingkungan masyarakat sekitar kampusnya teman-teman semua. Nah, yang terakhir teman-teman, pastinya melalui KNMTI ini kita juga berharap teman-teman semua itu semakin semangat gitu dalam jiwa ekumenis dan jiwa kepemimpinannya. Tadi Pak Ketua Persetia sudah menyinggung ya bagaimana KNMTI ini awalnya dibentuk oleh tokoh-tokoh ekumene Indonesia begitu. Nah, itu pun yang diharapkan oleh kita semua. Walaupun kita tadi dalam doa pembuka pun disampaikan ya, berbeda-beda latar belakang sekolah, pastinya berbeda-beda mungkin aliran gereja atau apa, tapi seperti disampaikan kita tetap satu Tuhan yang sama begitu ya. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Nah, bagaimana semangat itu, jiwa itu bisa kita miliki ketika kita kalau miliki pasti saya yakin teman-teman memiliki ya, karena mungkin beberapa di sini ada teman-teman ketua BEM atau pengurus BEM juga. Nah, tapi berharap itu bisa bertambah dengan teman-teman mengikuti KNMT ini. Teman-teman bisa semakin mengenal banyak perbedaan yang kemudian itu bisa menjadi pengetahuan, bisa menjadi penghargaan bagi rekan-rekan yang mungkin berbeda dengan kita begitu ya. Dan pastinya jiwa kepemimpinan bagaimana nanti dalam proses ber-KNMTI teman-teman mungkin ada pembagian kelompok begitu ya. Nah, teman-teman bisa juga mengasah kepemimpinan teman-teman dalam proses-proses yang akan terjadi. Bagaimana dalam proses-proses nanti diskusi tanya jawab, teman-teman bisa menghargai satu dengan yang lain. Hal-hal itu yang bisa kita asah dalam semangat KNMTI tahun 2021 ini. Itu barangkali tujuan-tujuan kita yang bisa semoga kita bisa capai melalui KNMTI 2021. Bisa next, Kak Dian. Nah, mungkin udah disinggung juga ya beberapa kali oleh Kak Lenta di dalam grup maupun tadi oleh Kak Justi. Di dalam KNMTI 2021 memang segala kegiatan Persetia pasti ada project officer-nya atau pembimbing akademik. Nah, untuk tahun 2021 ini ada 2 project officer, saya sendiri, saya di pengurus Persetia sebagai anggota 2 perwakilan dari mahasiswa, dan kemudian ada Pendeta Justi, Kak Justi itu juga sebagai project officer dari kegiatan Persetia di KNMTI 2021. Kak Justi juga sebagai pengurus Persetia, tepatnya sebagai sekretaris. Itu perkenalan kita, jadi nanti dalam proses 3 hari ke depan, teman-teman selain bersama Kak Lenta, akan juga bersama saya dan Kak Justi untuk bagaimana kita menjalankan KNMTI tahun 2021, dan tidak lupa ya, ada Kak Dian dan Kak Ari juga yang membantu untuk pelaksanaan teknis dari KNMTI 2021. Begitu, selanjutnya Kak. Nah, apa saja yang akan kita lakukan, teman-teman? Kita pastinya akan membahas isu-isu aktual yang berkaitan dengan pemuda, identitas agama, dan ruang publik, itu pasti. Kemudian nanti akan ada juga sharing pengalaman dari organisasi keagamaan dan pelaku teologi di ruang publik ya, seperti yang sudah tertera dalam poster dan juga
TOR yang diberikan kepada teman-teman semua. Akan ada beberapa organisasi kepemudaan, kemudian organisasi lintas iman, organisasi yang dari Muslim, dari Katolik, begitu ya, untuk sharing pengalaman bagaimana, ataupun tokoh pelaku teologi di ruang publik itu sendiri ya. Nanti ada di hari ini kita akan bersama-sama dengan beberapa narasumber membahas dari pelaku teologi di ruang publik. Kemudian besok kita akan membahas bersama dengan organisasi maupun lembaga keagamaan. Nah, selain itu juga akan ada presentasi 5 makalah terpilih yang sudah kita share, umumkan di malam kemarin pemenang-pemenangnya. Nah, teman-teman yang lain bukan tidak bagus, tapi memang dalam sebuah kompetisi pasti kita harus memilih beberapa orang begitu ya. Yang lain juga bagus, makanya tadi saya bilang selamat kepada teman-teman semua, karena teman-teman sudah berkontribusi untuk terkait dengan literatur ini. Jadi tapi kami tetap harus memilih 5 karena keterbatasan waktu juga. Jadi selamat buat teman-teman yang terpilih. Mari gunakan waktu kita memberikan ruang kepada mahasiswa bahwa ya kita juga bisa ya sebagai teman-teman mahasiswa pun bisa memberikan ilmu, bisa berbagi pengetahuan begitu. Makanya ruang ini diberikan untuk teman-teman. Jadi kita tidak hanya mendengarkan dari mungkin orang-orang hebat atau bagaimana, tidak, karena kita semua sebagai subjek pembelajar kita punya kemampuan juga untuk kita bisa berbagi begitu ya. Nanti teman-teman yang lain pun dalam proses diskusi pastinya teman-teman bisa memberikan argumen-argumen terbaiknya. Nah, selain itu nanti teman-teman kita akan ada proyek mini kampanye pemuda melawan radikalisme dalam bentuk video. Nanti mungkin lebih jelasnya kita akan sampaikan juga. Dan nanti terakhir kita akan merumuskan rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan di kampus maupun antar kampus dan juga di regional sekitar kampus kita. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan selama 3 hari ke depan. Berharap teman-teman bisa berpartisipasi aktif. Jangan sia-siakan karena tidak semua orang, tidak semua mahasiswa itu bisa mengikuti konsultasi nasional mahasiswa teologi Indonesia. Dan teman-teman yang terpilih inilah yang ada di ruang ini diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik adanya. Begitu. Bisa next Kak Dian. Ya, terakhir ada quotes dari Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Makanya bersyukurlah kita yang bisa mendapatkan pendidikan bahkan sampai di tingkatan kuliah seperti ini, dan salah satu pendidikan juga melalui pendidikan teologi dan melalui konsultasi nasional mahasiswa teologi Indonesia. Ini diharapkan bisa menjadi senjata kita untuk kita bisa ke depannya mengubah dunia pastinya ke dalam hal-hal yang lebih baik. Sekian dari saya mewakili Project Officer. Mohon maaf apabila salah kata. Selamat ber-KNMTI, selamat berdinamika. Tuhan Yesus memberkati.